Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah an-nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sekalian, Bapak, Ibu dan juga jamaah salat maghrib yang berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di Masjid Rahmatullah yang kita cintai ini. Mudah-mudahan majelis ilmu kita pada malam hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduknya kita di sini saat ini dicatat sebagai amal saleh yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita semua di akhirat nanti. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin sekalian, malam hari ini kita akan membahas tema Rihlatul Khulud, membedah perjalanan panjang menuju negeri keabadian. Tapi karena singkat waktunya banyak, jadi tidak akan dibahas semua. Nanti yang ingin lebih dalam bisa ikut di Masjid Namirah. Ini materi yang panjang nanti, bentuknya daurah hari Ahad ya, di Masjid Namirah insyaallah. Baik, hadirin sekalian, ada satu perjalanan di mana kita semua pasti akan menempuhnya, Pak. Ya, yaitu perjalanan panjang menuju kampung akhirat. Hadirin sekalian, ada nasihat dari Ali bin Abi Thalib yang sangat menyentuh hati, Pak. Ali bin Abi Thalib menyampaikan, ala inna dunya qadir tahalat mudbirah. Ketahuilah bahwasanya dunia itu pergi kian menjauh. Wal akhiratu muqbilah, dan akhirat datang kian mendekat. Walikulli wahidatin minha banun, masing-masing dari keduanya ada pengikutnya. Dunia ada pengikutnya, akhirat juga ada pengikutnya. Fakunu min abna'il akhirah, maka jadilah kalian manusia-manusia yang akhirat orientasi hidupnya. Wala takunu min abna'id dunya, jangan menjadi manusia yang dunia orientasi hidupnya. Hadirin sekalian, perjalanan panjang menuju kampung akhirat itu diawali dengan kematian. Ini dia, startnya di sini ya. Apa startnya? Kematian. Mari kita tadabburi firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat yang ke-185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin, tiap-tiap yang berjiwa, dha'iqatul maut, akan merasakan mati. Menarik, Pak. Kalimatnya dha'iqah. Jadi setiap yang berjiwa akan merasakan kematian. Kalau diterjemahkan dengan terjemahan setiap yang berjiwa pasti akan berjumpa dengan kematian kurang tepat. Tetapi dha'iqah itu akan merasakan mati. Kenapa? Karena yang namanya kematian ada rasanya. Mungkin kita melihat sama saja, Pak ya, zahirnya kan sama saja. Tetapi Nabi yang mulia menceritakan antara orang yang beriman, mukmin, dengan orang-orang yang kafir berbeda kematiannya. Rasa
rasa kematian yang dialami oleh orang mukmin berbeda dengan kematian yang dirasakan oleh orang kafir. Demikian mukmin yang taat dengan ahli maksiat juga beda. Maka kalimatnya menarik sekali. Zaqah. Karena memang yang namanya mati ada rasanya. Kita bedah nanti. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam beliau mengingatkan kita semua, aksiru dzikra hadzimil ladzat, yakni al-maut. Nabi bersabda, perbanyaklah kalian mengingat pemutus segala kelezatan, yaitu kematian. Kafa bil mauti wa'idho, cukuplah kematian sebagai pemberi nasihat, peringatan dalam hidup ini. Maka Abu Darda radhiyallahu anhu, seorang sahabat tadi, menyampaikan, ketika seseorang lalai dari mengingat kematian, maka dia telah kehilangan nasihat yang paling berharga dan guru yang terbaik dalam hidupnya. Nabi ditanya suatu hari, ya Rasulullah, ayul mu'minin aqyas? Ya Rasul, siapakah mukmin yang paling cerdas itu? Nabi menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, ulaikal aqyas. Nabi menjawab, mukmin yang paling cerdas itu adalah yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik persiapannya, Pak, untuk berbekal, menyiapkan bekal untuk menempuh kehidupan setelah kematian. Ulaikal aqyas, kata Nabi, nah mereka itu orang-orang yang cerdas. Ada sebuah renungan, ini syair yang sebagian menisbatkan kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ini kalau kita renungkan dengan keimanan kita, Pak, lembut hati kita, Pak. Kata beliau, Pak, tazawwad minat taqwa, berbekalah dengan ketakwaan. Fa innaka la tadri, karena sesungguhnya kamu tidak tahu. Idza jana lail, apabila malam telah gelap, hal ta'ishu ilal fajr, apakah kamu masih hidup sampai esok pagi? Fakam min sahihin mata min ghairi illah, berapa banyak orang yang sehat mati tanpa didahului sakit dulu, Pak. Wa kam min saqimin 'asha hinan min ad-dahri, dan berapa banyak orang yang sakit ternyata hidupnya lama. Wa kam min fata amsa wa asbaha dhahikan, berapa banyak pemuda di waktu sore dan pagi harinya masih tertawa. Wa qad musijat akfanuhu wa huwa la yadri, padahal kain kafan telah digunting untuk membungkusnya sedangkan dia tidak mengetahuinya. Maka hadirin sekalian, Al Hasan Al Basri, seorang tabi'in, Pak, Hasan Basri terkenal. Beliau menyampaikan kalimat, ya bena Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, innama anta ayyamun, semuanya kamu itu hanyalah kumpulan dari hari-hari. Kita ini, Pak, hidup kita ini kan sejatinya kumpulan dari hari-hari, ya. Sepanjang apapun umur kita itu kan kumpulan dari hari-hari. Idza dhahaba yawmun dhahaba ba'duka, apabila berlalu satu hari maka berlalu juga sebagian dari hidupmu. Apa maksudnya? Ini sekarang sudah ganti hari dalam Islam, dengan dari azan maghrib sudah ganti hari, kan? Sekarang sudah masuk malam Sabtu, Pak. Nah, Jumat yang kita lewati barusan ini itu tidak akan kembali selama-lamanya dalam hidup kita. Pak Ustadz, masih ada kan? Ya, Jumat depan masih ada, sudah beda tanggalnya. Masih ada bulan depan, udah beda bulannya, dan seterusnya. Saya paling senang kalau di rumah di meja kerja saya itu, di Bandung itu, kalender yang harian dulu, ya. Sekarang kan bulan Maret, ya.
Masih tebal tuh Pak. Saya suka banyak belajar Pak. Karena tiap hari kan kerobek. Coba nanti pas bulan Desember habis tuh Pak. Iya kan? Apa artinya? Sepanjang apapun umur yang kita minta kepada Allah, pasti Pak, ujungnya apa? Kematian selesai juga gitu loh. Ya. Nah makin ustaznya, jadi setiap kita pasti akan merasakan kematian. Kita akan didatangi oleh kematian. Ya kalau sudah datang kematian itu nggak bisa dimajukan, nggak bisa ditunda, tepat. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka apabila telah datang ajal salah seorang di antara mereka, tidak bisa dimajukan, tidak bisa diakhirkan. Tepat dia akan datang. Maka setelah manusia dipisahkan dengan kematian dari dunianya, dia akan menempuh fase yang berikutnya, namanya apa Pak? Fase alam barzakh. Semua kita, saya, bapak-bapak, ibu-ibu akan menempuh kehidupan di alam barzakh. Inilah persinggahan pertama. Kita lihat Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda tentang alam barzakh ini. Innal qabra awwalu manzilin. Sesungguhnya kubur itu adalah persinggahan pertama dari persinggahan akhirat yang sangat panjang. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisaru minhu. Apabila seseorang selamat dari apa, maka yang setelahnya lebih mudah, lebih ringan baginya. Wa illam yarju minhu, dan jika ia tidak selamat dari alam kuburnya, Pak, fase kuburnya, fama ba'dahu asyaddu minhu, yang setelahnya lebih berat baginya. Maka Nabi yang mulia itu menggambarkan barzakh kubur itu, Pak. Kata Nabi yang mulia apa? Al-qabru rawdah min riyadil jannah. Kubur itu ada kalanya bisa menjadi taman di antara taman-taman surga. Al-hufratun min hufarinna, atau sebaliknya, dia bisa menjadi lubang di antara lubang-lubang neraka. Ya, maka ketika kita di alam barzakh nanti Pak, semua akan ditingkatkan, betul? Iya Pak. Sebanyak apapun harta yang kita kumpulkan, nggak dibawa. Semoga apapun rumah, sehebat apapun pangkat jabatan kita, ditingkatkan semua, betul tidak? Yang bersamanya siapa? Apa istrinya? Anaknya? Suaminya? Kawan dekatnya? Kedua orang tuanya? Tidak. Yang menemani dia apa? Amal-amalnya. Ya Allah, Nabi sayang kepada kita, Pak. Nabi ingatkan pada dia, Pak. Nabi ingatkan kita, ya baru kita salah. Ada 3 perkara yang akan mengikuti mayat ketika dibawa ke kubur: ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Fayarji'u isnani wa yabqa wahid. 2 kembali, 1 tetap bersamanya. Yarji'u ahluhu wa maluhu. Yang kembali mana? Yang kembali itu keluarga dan hartanya, balik lagi. Wa yabqa amaluhu, dan yang tetap menemani dia sampai ke alam barzakh itu amalnya. Hanya amal di sini Pak umum. Ada orang yang mati bawa amal kebaikan, itulah husnul khatimah. Ada orang yang matinya membawa amal keburukan, su'ul khatimah. Maka hadirin sekalian, saya mengingatkan, ya, untuk saya pribadi dan jemaah sekalian, mari kita lihat amal-amal yang sudah kita kerjakan, Pak. Amal-amal yang sudah kita kerjakan penting sekali, Pak. Amal itu banyak. Ya banyak amal itu, umur terbatas. Ya tentu tidak bisa semua amal dikerjakan, betul tidak? Maka yang cerdas memilih amal. Nih di antaranya, Pak. Ini amal terus akan mengalir,
Tidak hanya kita waktu di dunia, bahwa kita mati pun tetap akan mengalir asal kita fokus ke 3 amal ini. Nabi yang mulia bersabda, "Idza matal insan wa fi riwayatin idza mata ibnu Adam." Apabila seseorang meninggal dunia, anak Adam meninggal dunia, in qata'a 'amaluh, terputus semua amal, terputus Pak. Salatnya terputus, puasa terputus, semua terputus. Illa min salasah, kecuali 3 yang tidak akan terputus. Nah ini amalan yang seharusnya kita berikan skala prioritas dulu. Yang pertama apa? Min shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Kenapa? Bapak Ibu, hidup kita Pak habis dipakai untuk menjadi harta atau tidak? Iya Pak. Harus sering kita bertafakur, merenung Pak. Banyak orang-orang yang mati yang ketika hidupnya Pak siang malam pagi pulang mencari duit, harta dikumpulkan, udah ada mati dia nggak dipakai, betul tidak? Sering kita dapatkan seperti itu. Ya. Nah yang akan dibawa itu yang disedekahkan. Maka kalau bapak ibu diberikan titipan oleh Allah amanah, harta yang melimpah gitu yang banyak, tanya, sudah belum itu harta kita sedekahkan di jalan Allah? Karena yang disedekahkan itulah hakikat yang milik kita. Yang tidak apa, mereka waris nanti. Kan begitu. Ya. Bahkan penyesalan orang-orang yang sudah berada di alam barzakh, mereka menyesal. Mereka menyesal. Dan mereka ingin dikembalikan ke dunia. Untuk apa? Apa untuk bertemu dengan keluarganya? Berselendang berdoa dengan haritolannya? Untuk menikmati rumah megahnya? Mobil mewahnya? Bukan. Nih diabadikan di surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Fayaqulu rabb, lalu dia berkata menyesal, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit lagi, sebentar saja Pak, ingin kembali ke ditunda kematian. Apa jawabannya? Apa yang diinginkannya? Fa'as-saddaqa. Ini menarik. Fa'as-saddaqa, maka aku akan bersedekah gitu loh, agar aku bisa bersedekah. Wa akum minas salihin, dan agar aku termasuk orang-orang yang soleh. Rupanya itu penyesalannya. Kenapa? Kok ingin dikembalikan? Ingin sedekah, bukan ingin sholat, ingin zakat. Kenapa? Karena dia perlu tahu di alam barzakh nanti ternyata pahala sedekah itu luar biasa. Dia menyesal. Sementara umur dia habiskan mengumpulkan harta, sudah ada, dia mati belum sempat dia sedekahkan, maka dia menyesal, habis umur Pak. Sementara pahala sedekah itu luar biasa. Itu pendapat ulama ahli tafsir. Menyesallah dia, tapi sayang tidak akan pernah mungkin orang sudah ada di alam barzakh bisa balik ke dunia. Ini diabadikan di surat Al-Mu'minun di ayat yang ke-99 dan 100, di mana Allah berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, qala rabbirji'uni. Allah, dia berkata begini, Rabb, ya Tuhanku, irji'uni, kembalikan aku ke dunia sebentar saja, la'alli a'malu shalihan fima taraktu, agar aku bisa beramal soleh yang dulu aku remehkan, aku tinggalkan. Kata Allah, kalla, sekali-kali tidak,
innaha kalimatun wa qailuha, itu hanya angan-angannya saja. Mustahil. Orang sudah mati, ya sudah, nggak bisa balik dan nggak ada ulangan kehidupan. Selesai sudah, yang ada apa tinggal penyesalan yang tidak ada ujungnya. Ya, kenapa? Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Karena di hadapan mereka ada alam barzakh sampai mereka dibangkitkan. Ini dia, Pak. Maka hadirin sekalian, penting Pak ya, untuk kita mempersiapkan apa Pak? Bekal. Betul tidak Pak? Penting sekali Pak. Jadi begini ya, saya sampaikan Pak. Tapi karena terbatas waktu nggak mungkin dibahas semua ya. Ini dia Pak. Ini penting bahwa kita ini kan sekarang di sini Pak ya. Betul tidak Pak? Iya. Masih panjang Pak. Nah, ketika kita masuk ke alam barzakh, di sini Pak ya, masuk ke alam barzakh ini, selama belum kiamat terjadi, maka masih ada hubungan dengan dunia. Apa maksudnya? Ketika kita berbuat kebaikan yang tadi itu, ini kan ngalir terus. Jadi dia masih sangat mungkin panen pahala di sini, ya, di alam barzakh. Tapi kalau sudah kiamat terjadi, maka berhenti. Jadi sudah nggak ada lagi. Tapi kalau belum ada kiamat, kita di sini Pak masih bisa. Makanya harus cerdas. Karena yang sebentar di sini menentukan yang kekal dan abadi ini. Jangan salah Pak. Jangan salah kita mengisi kehidupan di dunia yang sebentar. Karena ini kuncinya Pak. Kalau kita keliru di sini salah Pak, merugi di sini. Itulah aturan lainnya yang Allah tentukan. Maka Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menyebutkan tentang kehidupan atau hakikat kehidupan dunia ini agar jangan tertipu dengannya. Bahkan Nabi menyebutkan umur yang Allah berikan kepada umat ini berapa sih kisarannya apa ini dia? A'mal ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalika. Kata Nabi yang mulia, umur umatku itu Pak adalah antara 60 hingga 70 tahun Pak. Ini wahyu, ini qat'i Pak. Ya. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik, dan sedikit dari mereka yang melebihi itu, yang lebih dari umur 70 tahun. Bukan tidak ada tapi sedikit. Kita nggak tahu, termasuk saya di sini nggak tahu Pak ya. Apa kita termasuk orang yang sedikit itu atau bukan? Ya kan, kita nggak pernah tahu. Yang jelas, yang lebih dari 70 tahun tidak banyak, sedikit Pak. Maka di dalam Al-Quranul Karim, ketika kita umurnya sudah sampai 40 tahun, diingatkan oleh Allah. Ya iya, ini peringatan dari Allah. Kenapa? Kalau sudah umur 40 tahun Pak, berarti kan sedikit lagi ke 60, betul tidak Pak? Nanti kalau lebih dari 60, 70, sudah kategori dipanjangkan umurnya, kata Allah. Maka tidak ada hujah, alasan untuk tidak taat kepada Allah. Maka Allah benci, Allah murka kepada orang yang sudah umurnya ya sudah di atas 40, 60, 70 Pak. Ya Pak, Allah murka kalau mereka tidak taat kepada Allah. Begitu Pak. Jadi kalau ada orang tua Pak nggak mau ibadah, itu Allah murka. Anak muda ahli ibadah Allah bangga. Orang tua ahli ibadah memang seharusnya. Kan begitu ya? Benar Pak. Jadi kalau ada anak muda, anak muda nih, ahli ibadah anak muda Pak, Allah bangga Pak. Bahkan nanti termasuk 1 dari 7 kan yang diberikan naungan, betul tidak? Itu syab nasyafi ibadati rabbi, anak muda yang ibadah kepada Allah. Itu Allah bangga Pak. Orang tua ya ibadah memang seharusnya. Ada orang tua sudah usianya mendekati 60 nggak mau ibadah, nggak mau taat maksiat, terus Allah murka kepada dia. Maka di surat Fatir
Ayat 37 Allah ingatkan, kata Allah Ta'ala, awalam nu'amirkum, ya, ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami telah panjangkan umurmu? Itu maksudnya lebih dari umur yang diberikan kepada kebanyakan orang gitu. Dan 60 ke atas, 70 ke atas. Kenapa tidak mengambil pelajaran? Karena Allah ingatkan ketika kita umur 40 tahun harus siap-siap. Wajah aku menanti, kan sudah datang peringatan kepada kamu. Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, wajah aku menanti di sini an-nadir di antara tafsirnya apa Pak? Umur 40 tahun. Maka tatkala seseorang berumur 40 tahun, dia harus tahu bagaimana petunjuk Allah Ta'ala bagi orang yang sudah umurnya 40 tahun. Kenapa? Allah ingatkan. Karena ada misterinya ya. Ada misteri umur 40 tahun ya. Ini menarik Pak. Kalau kita membuka surat Al-Ahqaf ayat 15, diingatkan ini dia dalilnya Pak, diingatkan. Ini dalilnya ya. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu kurhan, terutama ibunya yang telah mengandungnya dengan susah payah. Wa wada'athu kurha, dan melahirkannya dengan susah payah juga antara hidup dan mati. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Dahulu ibunya mengandungnya, melahirkan, menyusui, totalnya berapa? Minimal 30 bulan. Ya. Hatta idza balagha asyuddahu, hingga apabila dia telah sampai kepada umur yang dewasa, wa balagha arba'ina sana, sampai kepada umur 40 tahun. Dia kan berapa Pak? 40 tahun. Qala, dia harusnya berdoa kepada Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini menarik untuk ditadaburi Pak. Buat kita nih yang sudah umurnya 40 tahun lebih Pak ya, yang 60 apalagi gitu kan, yang belum ya persiapan juga. Menarik loh Pak. Ini bekalnya Pak. Kalau kita ingin meraih husnul khotimah, betul tidak? Ini kunci di sini kuncinya Pak. Sampai Imam Ibnu Qayyim mengingatkan orang kalau sudah berumur 40 tahun ke atas, nggak mau memikirkan akhiratnya, nggak mau merubah kehidupannya, masih tetap dengan dunianya Pak. Kata beliau, sulit dia bisa meraih kematian dengan husnul khotimah. Ya, kenapa ini menarik Pak? Allah ingatkan ada 6 poin Pak, kita lihat ya. Ada 6 poin di surat ini Pak. Ini doanya kan? Ini doa yang kita baca nih. Silakan dibaca doanya. Yang pertama apa? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Yang pertama, ketika umur 40 tahun bahkan lebih diingatkan agar kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? Pak, Bu, orang kalau sudah umur 40 tahun dia sudah banyak makan garam kehidupan, banyak pengalamannya gitu tidak Pak? Kalau sudah umur 50, 60 kan sudah banyak ya menjalani sudah kehidupan, betul tidak? Manis, pahit, sudah tidak, pengalaman yang banyak sekali. Dan renungkan, lebih banyak nikmat atau lebih banyak ujian? Nikmat, betul tidak? Mungkin kita pernah sakit, tanya, sakit itu berapa kali sih Pak? Allah berikan usia sepanjang ini. Itu berapa kali diberikan sakitnya, betul tidak? Lebih banyak diberi kesehatan. Allah memberikan kelapangan kepada kita, betul tidak? Lebih banyak nikmat daripada ujian, betul tidak Pak? Diingat
diingatkan. Karena kalau sudah umur 40 tahun kita udah bisa, udah puncak kematangan manusia. Masa sih kita nggak mau ingat kepada Allah yang maha baik kepada kita? Pada ingatkan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Yang kedua apa? Wa ala walidayya. Ingat orang tua. Disuruhnya kita mengingat orang tua. Kenapa? Orang kalau sudah umur 40 tahun biasa sudah mapan, mulai mapan kehidupannya, betul tidak? Kalau dia pada meniti karir dalam pekerjaannya sudah mulai punya rumah sendiri, biasanya begitu. Dia punya kendaraan, ya kan? Dia punya anak-anak, sibuk dengan pekerjaannya. Nah, biasanya di umur 40 tahun itu orang lupa dengan kedua orang tuanya. Kenapa? Karena kalau dia umur 40 tahun berarti orang tuanya sudah berumur 60 lebih. Sudah sepuh kan? Perlu perhatian dari anak-anaknya. Atau mungkin para bapak saja sudah 50-60, sudah dunia diuji dengan dunia yang melimpah misalkan. Ingat orang tua apa? Yang sudah meninggal boleh jadi kan? Mungkin dulu orang tua kita belum haji. Lah kita sudah haji, kita punya harta berlebih. Ingat mereka. Hajikan, haji badan pun bisa, betul tidak? Atau orang tua pernah ya menginginkan bisa bangun masjid, kita punya harta, bangun masjid dan kebaikan untuk orang tua kita. Yang masih hidup apalagi? Datangi mereka, hormati mereka. Ya Allah, kenapa kalau kita udah 40 tahun, bahkan lebih orang tua kita sudah sepuh, pasti itu. Ya. Maka Nabi menyebutkan, kalau kalian diberikan kenikmatan punya kedua orang tua di saat kalian berada pada puncak kemapanan kalian dan tidak membuat masuk surga kedua orang tua kalian, celaka kalian. Raghima'an forjulin, kata Nabi, celaka kamu, bodoh kamu itu. Punya orang tua di saat sepuh kamu sudah berhasil dengan duniamu, enggak membuat orang tua kamu di sisi kamu bahagia sehingga hilang peluang meraih surga dan dapat kita. Bodoh kamu, kata Nabi yang mulia. Yang ketiga, wa an a'mal shalihan tardah. Yang ketiga apa? Udah umur 40 tahun, lihat amal soleh, harus serius. Pastikan bahwa kita mengerjakan amal soleh itu harus ada tekad yang kuat agar amal-amal kita diterima oleh Allah. Ini kiat mana Gustul? Khotimah. Ya. Kalau beramal yang serius gitu loh. Konteksnya kalau sudah 40 tahun lebih itu bagi 50-60, ibadah jangan yang wajib saja, ya kan? Yang sunnahnya dong. Jangan cukup dengan sholat yang wajib, coba sholat tahajudnya mulai. Kalau bisa disempurnakan dengan sholat qiyamul lail agar Allah berikan ya kepada kita rahmatnya dan banyak kemuliaan. Allah berikan keberkahan bagi orang yang semuanya sholat malam, duhanya jangan tinggalkan, begitu rawatibnya, sholat yang lainnya, saum sunnahnya, tilawah Qur'annya. Masa kita baca HP aja, WA bisa berjam-jam, kita anteng lah baca Qur'an, kita muales gitu ya. Ya baca Qur'an muales. Baca WA apa berjam-jam, baca Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin. Masuk WA, sadaqallahul azim. Quran disimpan, buka WA, semangat. Pas dapat WA apa? Seperti dapat wahyu dari Jibril katanya. Nah, ini musibah. Ini musibah. Serius Pak. Kita baca Quran sehari 1 juz berapa menit sih Pak? Paling lama 1 jam Pak. Betul tidak Pak? Luang waktu tadabbur isinya Pak. Hidup hati kita, tenang gitu Pak. Gak akan panik. Orang yang dekat dengan wahyu itu, sekalipun sudah ramai sekarang corona COVID-19 itu Pak ya, orang beriman gak akan pernah takut. Betul tidak Pak? Ya. Kenapa? Karena yakin gak akan menimpa itu virus kecuali yang sudah Allah tentukan, takdirkan. Kalau harus mati bukan karena virus, dia mati karena sudah jatah umurnya habis. Sebabnya boleh jadi gara-gara virus itu
sebabnya saja. Tapi kan sudah umurnya, betul tidak? Enggak cermas. Bukan berarti kita gegabah, semprot, tidak. Ikhtiar sudah sempurnakan, betul tidak? Begitu. Yang keempat, wa aslih li fi dzurriyyati, agar kita usul khatimah, Pak. Yang keempat apa? Lakukan evaluasi diri. Sudahkah saya menjadi contoh yang baik untuk anak-anak saya? Kenapa kalau bapak umurnya sudah 40 tahun bahkan lebih, anak-anak kita sudah mulai dewasa? Betul. Mereka itu akan melihat kita. Maka berbuat, jadilah contoh yang membuat anak-anak kita bangga menjadi anak kita. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim, waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan aku ini buah tutur yang baik untuk anak cucuku kemudian hari. Ketika disebut nama kita, oh banggalah anak-anak kita, cucu kita, oh bapak saya, kakek saya. Disebut kebanggaan itu jadi doa buat kita, Pak. Maka jangan jadi contoh keburukan. Sudah mulai berumur 40, serius. Kemudian yang kelima, ini tubatu ilaika, sudah 40 tahun Pak, harus serius tobatnya Pak. Ingat dosa, serius dengan tobat, ilmu tobatnya. Tubu ilallahi taubatan nasuha, kembali kepada Allah dengan taubatan nasuha. Harus serius Pak. Jangan versi kita tobat, saya sudah tobat nih, padahal dia belum memenuhi syarat-syarat taubatan nasuha. Harus paham. Kenapa? Karena semua kita, apalagi yang umurnya sudah 60 bahkan lebih, pasti pada berbuat dosa. Kan dosa itu dua saja Pak. Iman yang meninggalkan yang Allah perintahkan, atau mengerjakan yang Allah larang. Kan begitu dosanya. Tanya, sekian sama sekarang kita hidup ini, berapa banyak yang Allah perintahkan kita nggak lakukan, yang sifatnya wajib, yang Allah larang kita kerjakan. Tanya diri kita, ya. Kullu bani Adam khata'. Setiap bani Adam itu berbuat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang pernah berbuat kesalahan yang kembali kepada Allah. Yang terakhir, yang keenam, wa inni minal muslimin. Dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri, yang berislam. Apa? Sudah umur 40 tahun di sini, Allah mengingatkan yang serius belajar Islam. Iya Pak. Jangan lagi malas ke majelis ilmu, malas belajar Islam, jangan. Kenapa? Sudah mau habis jatahnya, betul tidak Pak? Sudah mau habis Pak. Kita nggak tahu kapan pasti, tapi kan yang namanya umur kalau sudah 40, 50, kan bukan makin panjang, bukan makin pendek, pasti itu. Ya, maka ingat nasihat Allah, wasiat Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali mati di atas Islam. Dan peringatan, kabar buruknya Pak, kita berada di akhir zaman Pak. Tadi saya menyampaikan khutbah Jumat di Masjid Namirah, saya ingatkan, kita di akhir zaman ini Pak akan diuji iman kita Pak, dengan ujian yang dahsyat sekali. Nabi menggambarkan kaki to'il lailil muzlim, seperti potongan malam yang gelap gulita. Saking dahsyatnya, yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi seseorang punya iman, sorenya kafir. Aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Atau sebaliknya, seorang masih punya iman, paginya kafir Pak. Kenapa? Di antara sebabnya, yabi'u dinahu bi ardin minad dunya. Dia menjual agama untuk mendapatkan dunia. Nah, sekarang kita dengan mudah menyaksikan fenomena orang menjual akhiratnya Pak, ya, menggadaikan agamanya, akidahnya, betul tidak? Untuk dunia Pak. Ya, kita dapat seperti itu. Maka 6 bahan renungan ya, Allah ingatkan kepada kita yang sudah berumur 40, 50, 60, agar 6 ini menjadi bahan renungan. Yang pertama, syukur kepada Allah. Yang kedua, bakti kita kepada kedua orang tua. Yang ketiga, amal soleh yang Allah ridho dengannya. Yang keempat, kita berjuang untuk menjadi contoh untuk anak-anak kita, dan didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Yang kelima, taubat yang nasuha, yang sungguh-sungguh. Yang keenam, belajar Islam. Pastikan kita
berislam dengan benar, dan jangan mati kecuali di atas Islam. Ini renungan kita. Mudah-mudahan kalau kita memenuhi ini yang kita mimpikan, kematian yang husnul khotimah kita dapatkan seperti itu. Allah alam pas Isa ya, habis waktunya baik. Ini baru saya bahas tentang fase dunia dan alam barzakh secara singkat, masih banyak lagi Pak ya. Nah, ini kalau ingin lebih paham bagaimana hari kebangkitan, kemudian di mahsyar, meniti sirat, ujungnya surga dan neraka, ini peta ini silakan hadir di Masjid Namirah hari Ahad besok. Kita akan bedah dengan detail sekali, dengan dalil juga dari mulai kita umat Islam begitu masuk ke surga seperti apa tahapan dan amal-amalnya. Mudah-mudahan ada waktu dan kesempatan insyaallah. Saya dari Bandung Pak, jadi tidak lama sampai hari Ahad besok gitu ya. Insyaallah kita bedah di Masjid Namirah. Cukup demikian yang disampaikan malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang paling bersyukur untuk nikmat Allah dan menyiapkan amal-amal soleh kita, dan semoga matinya kita nanti Pak husnul khotimah, kita mendapatkan kenikmatan kubur. Mudah-mudahan ya sekeluarga Allah kumpulkan kita kemudian surganya di akhirat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil albab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.